buat stand. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak kita, Bapak Haji Samsudin, Dr. Andes Samsudin Ahmad MM. Yang saya hormati Ketua AMSOL, dalam hal ini Ibu Hajatuti beserta pengurus-pengurusnya. Yang saya hormati Ketua Penasehat dari setiap taklim yang tidak saya sebutkan satu persatu beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu Ketua dari setiap taklim yang tidak saya sebutkan satu persatu namun mencakup semuanya, serta ibu-ibu jemaat Al-Marfus Soleha yang saya cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Bapak Ibu yang saya hormati, tiada kata yang patut kita ungkapkan di siang hari ini kecuali ungkapan syukur kita kehadirat ilahi Rabbi, karena atas rahmat nikmatnya kita masih diberikan hari ini kesehatan dan kesempatan, iman dan Islam tentunya, sehingga dapat hadir di pengajian yang kita cintai ini, yaitu rutin AMSOL yang kita laksanakan setiap bulan. Insya Allah langkah dan Ibu kesini, langkah dan niat Ibu senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salawat tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para umatnya, termasuk kita insya Allah menjadi umatnya yang tetap setia hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, sedikit saya hari ini kebagian waktu ya Bu ya, kultum. Insya Allah 10 menit aja. Rezeki yang Allah, rezeki ya atau nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, kita bisa golongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah merupakan ujian, kedua adalah merupakan azab, ketiga adalah merupakan istidraj. Nanti kita bahas sedikit. Ujian adalah Allah memberikan musibah kepada orang-orang yang beriman dan yang taat kepadanya untuk, maaf, bukan musibah ya. Yang pertama adalah rezeki, yaitu ujian. Ujian adalah musibah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang taat kepada Allah, untuk mengetahui sejauh mana keistiqomahannya itu. Jadi Allah berikan ujian itu dengan rezeki, dengan nikmat. Jadi rezeki itu adalah nikmat dari Allah untuk menguji di situ. Karena apa? Kata Allah, kita ini pasti mengatakan udah beriman tapi belum diuji, sehingga kita tidak tahu kadarnya berapa, kadar keimanan kita itu. Makanya itu Allah berikan ujian kepada orang-orang yang beriman ini ya. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 29 ya, surat 29 ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayat roku ayyaqulu amanna wa hum la tuftanun. Yang artinya ayat roku, yang artinya apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja sebelum mereka berkata kami ini telah beriman kepada Allah, atau tidak kami uji? Nah itu. Jadi Allah memberikan ujian itu karena Allah pengen tahu sejauh mana ketakwaan kita. Ibarat emas itu kadarnya berapa karat.
Oleh karena itu tetap kita diuji dengan harta, dengan nikmat, dengan rezeki. Lalu yang kedua adalah yang disebut dengan azab. Rezeki, nikmat itu dengan azab Allah. Azab adalah sebuah musibah yang diberikan Allah kepada orang yang lalai, ya, orang yang beriman tapi dia lalai untuk mengerjakan perintah Allah. Tujuannya agar dia kembali kepada jalan yang Allah ridhoi, untuk mengingatkan dia. Tuh, yang diberikan azab itu untuk mengingatkan dia agar dia kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Jalan yang yang dimaksud oleh yang agama kita, yaitu sebagaimana yang sudah diperintahkan kepada kita. Nah, itu yang disebut dengan azab. Jadi ada azab, ada ujian. Namun semua itu endingnya, setelah mengalami semua itu, biasanya akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Setelah diuji, berakhirnya yang dapatkan akan diangkat derajat. Kalau kita sabar menerima hal itu, akan melewati hal itu, maka kita akan mendapatkan tentunya kemudahan dan keberkahan. Di dalam surat Al-Maidah surat 5 ayat 40 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, alam ta'lam annallaha lahul mulkus samawati wal ard yu'adzibu may yasha wa yaghfiru liman yasha innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kekuasaan meliputi langit dan bumi. Allah menyiksa orang-orang yang dia inginkan, dan Allah mengampuni orang-orang yang dia inginkan. Di dalam surat Al-Imran ayat 26 ya, yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan. Allah berikan kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah akan musnahkan kekuasaan itu kepada siapa yang dia kehendaki. Allah muliakan kepada siapapun yang ia kehendaki, dan Allah akan hinakan kepada siapapun yang dia kehendaki. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin yang berbahagia, yang ketiga Ibu disebut istidraj. Istidraj ini, raj adalah kesenangan yang Allah berikan pada hamba-hambanya yang lalai terhadap perintahnya. Kesenangan ya Bu ya. Istidrat ini merupakan tipu daya. Nah, itu tipu daya Allah, atau jebakan, atau ujian juga dari Allah. Contoh di dalam masyarakat, kadang-kadang ada yang berkata seperti ini, Bu, orang itu sholat nggak pernah, puasa enggak, terus beramal pun tidak, tapi hartanya berlimpah, tapi sehatnya prima, tapi urusannya mudah. Lah giliran saya Bu, udah sholat, berdoa terus, begini-begini aja. Bisa jadi ini masuk ke dalam golongan istidraj itu, ya Bu ya. Nah, jadi istidraj ini jangan mengira itu enak-enak saja, hati-hati ya. Di dalam surat 6 ayat 44 yang artinya, maka ketika mereka melupakan peringatan yang diberikan kepada mereka, kami pun membuka semua pintu kesenangan, kata Allah, untuk mereka, sehingga mereka bergembira dengan apa yang telah kami berikan pada mereka. Tuh. Ketika itu kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam dan putus asa. Istidraj ini awal dari kebahagiaan menuju kesengsaraan yang nyata.
Bu ya. Allah mengunci hati mereka dan kelak di akhirat Allah membiarkan mereka dalam kesesatan agar celaka karena mereka lalai dalam beribadah selama hidupnya karena urusan dunia lupa dengan akhiratnya. Nah itu ujiannya orang istirahat itu. Jadi dia hidupnya bergelimang, enak, bagus, tapi hati-hati itu adalah kesenangan yang semu, ya Bu ya. Ya itu. Jadi di dalam surat Allah sudah mengingatkan kepada kita, surat 6 ayat 32. Wamal hayatud dunya illa laibu walahun waladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Kata Allah. Dan terus di dalam Qasas 28 ayat 60 Allah ingatkan, wa ma utitu min syai'in fa mata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma indallahu khairu wa abqa. Kita ya, itu. Jadi Allah telah memberikan seperti itu. Isra' ya, lebih mengerikan. Hati-hati Bu ya. Karena azab yang pedih telah menanti pada yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan kita semua di sini terlepas dalam kelompok yang istidraj ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi rezeki nikmat yang Allah berikan itu tinggal kita lihat kira-kira masuk ke dalam golongan yang mana yang kita dapatkan. Kita merasakan sendiri. Kalau orang, kesimpulannya orang yang lalai kepada Allah, maka Allah akan uji, ya, uji dengan cobaan-cobaannya itu, bisa jadi itu ujiannya. Lalu orang yang taat, ya, Allah pengen melihat juga, mengetahui sejauh mana ketaatannya, ya, itu. Jadi istidraj adalah apa namanya itu jebakan Allah. Jangan sampai terlena kita hidup di dunia ini. Padahal hidup di dunia ini hanya sementara sebetulnya. Yang kekal adalah abadi di akhirat nanti. Insya Allah kita akan dapatkan semua. Baik ibu-ibu, cukup di sini saja. Sekapur siri dari saya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.